Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wa an Abdillahi bin Salamin, dari Abdullah bin Salam, qala, ia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya ayyuhan nas, wahai manusia, afshus salama, sebarkanlah salam, wasilul arhama, dan bersilaturahimlah, wa ad'imut ta'ama, dan berilah makan, wa shollu bil laili wan nasu niyamun, dan sholatlah di malam hari ketika manusia sedang tidur. Kalau sudah begitu, tadkhulul jannata bisalamin, kamu masuk surga dengan selamat. Akhrajahu Tirmidzi wa shahhahahu, dikeluarkan Imam Tirmidzi dan beliau mensahihkannya. Ini ada hadis yang berkenaan dengan 4 hal. Kalau kita bisa melaksanakannya, maka kita bisa masuk surga dengan selamat. Kok pakai tadkhulul jannata bisalamin, masuk surga dengan selamat? Berarti ada yang masuk surga tidak selamat, Pak? Ya, begitu. Iya, memang ada masuk surga tidak selamat. Contoh begini, ada anak kuliah itu lulus, ya, atau anak sekolah naik kelas. Ada yang naik kelas tanpa midi namanya, Pak, ya, ngulangi itu loh. Ada yang begitu lolos. Ada yang naik kelas tapi ada beberapa pelajaran yang ngulangi, berarti dia nggak selamat, ya. Lulus naik kelas tapi gak mulus, gak selamat, si adik ngulangi. Nah, itu nanti ngapunten, kita dikumpulkan oleh Allah di padang mahsyar. Ya, contoh padang mahsyar itu di sini, surga di sini. Kita menuju ke surga itu pasti melewati neraka sini. Wat neraka menikaman, ya. Oh, kok gak gelem? Lo masuk surga lewat neraka. Ya, masih Nabi juga begitu, sama. Semuanya manusia itu menuju ke surga, masuk surga lewat neraka. Ya. Nah, karena neraka ini lebar, dikasih jembatan. Namanya sing terkenal Shiratal Mustaqim. Nek jembatan Suramadu iku beda, arepe ndelek bebek sinjai. Ya, ke jembatan Suramadu. Jarine wong Jawa, Shiratal Mustaqim itu luandepe, terima kasih, pisau 7 kali pisau landepe. Kecilnya itu rambut dibelah 7. Kenapa? Saking sulitnya untuk meniti Shiratal Mustaqim. Nah, di sini ada bandul. Bandul begini, Pak. Jadi ada orang lewat kena bandul, luwok masuk. Ini bisa dilihat di kitab Tafsir Ibnu Katsir. Ya, ada orang masih 1 langkah itu sudah ambyuk puang masuk. Ya, ada yang 2 langkah langsung jatuh, di tengah-tengah kena bandul, del jatuh ke neraka. Ada yang sampai kurang 1 langkah jatuh. Ada begitu. Berarti ini mau masuk surga nggak selamat. Apakah ada orang yang masuk surga itu langsung selamat? Ini nanti. Karena orang yang melewati Shiratal Mustaqim itu ada orang yang jalannya ngesot, ya, suster ngesot itu loh, Pak, ya. Ada yang jalannya merangkang,
ada yang berjalan biasa, ada yang berlari kecil, ada yang berlari cepat, bahkan ada yang seperti kilat. Jadi dari sini gak sampai ketip sudah di sini sudah masuk surga. Ya, jadi ini gambaran kita setelah di padang mahsyar sampai ke apa surga. Ya, nah. Supaya kita ini masuk surga dengan selamat, artinya tanpa masuk neraka dulu. Ya, ini salah satunya apa kiat atau amalan yang disampaikan oleh Rasulullah. Pertama, afsyus salam, sebarkan salam. Wong Jawa iku nek metuk kanca iku biasane assalamualaikum, kepalanya diginikan, Pak. Ya, ditundukkan begini ya, monggo Pak, begitu. Padahal salah seorang sahabat itu pernah tanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, kalau saya ketemu dengan teman apakah saya menundukkan kepala begitu? Enggak, ucapkanlah salam. Nah ini kadang-kadang kita salam begini. Umpamanya kita itu malu mengucapkan salam biasa nggak gitu ya, digini kan, monggo Pak, assalamualaikum. Nah gitu loh, jangan assalamualaikum dulu, enggak apa-apa. Atau kalau kita telepon itu Pak, halo ya, umpamanya boleh, halo assalamualaikum, monggo diupayakan pakai assalamualaikum ya. Termasuk nulis ya, nulis yang penting atau apa nih nunggone anu itu dikasih assalamualaikum. Jadi menyebarkan salam dulu pernah saya sampaikan dan sering saya sampaikan. Ini nanti apa akan diamalkan oleh Pak Uke. Ini Pak Uke di atas ini ya, sedang semedi. Jadi ada sahabat itu ngajak temannya ke pasar. Ayo ke pasar, lapo, sampean dodolan tak? Enggak. Sampean arepe beli barang tak? Enggak. Nah kenapa mau ke pasar? Nyebarkan salam, hanya nyebarkan salam. Ada orang jalan, assalamualaikum, waalaikumsalam, assalamualaikum, waalaikumsalam. Ya, dicoba nanti Pak Oke, besok pagi nang suku Ase sana nang pasar, sewalami terus, mulai pagi jam 6, assalamualaikum terus. Itu 3 hari saja. Nanti hari kedua atau hari ketiga itu banyak orang bilang di wong gendengnya udah teko iki ya, padahal kita menyebarkan salam ya, dan itu salah satu kiat untuk masuk surga dengan selamat ya. Kita coba aja, sing malu-malu ya nanti kita upayakan, ojo koyo ngapun dan sering saya sampaikan ya, koyo teknik wae nyeluk jenenge sadurunge jenenge dipisui dhisik ya, meso dhisik baru nyeluk jenenge ya. Jadi assalamualaikum begitu. Dulu ngapunten, saya pas kuliah di Malang ya, di Dinoyo itu ketemu teman kenal atau tidak kenal itu assalamualaikum itu biasa. Nggak tahu kalau sekarang ya. Itu dulu Dinoyo itu kan apa, pasar juga ada terminal. Sudah di situ banyak assalamualaikum, assalamualaikum, anak-anak mahasiswa begitu, ya. Nah, kita ini saat ini sudah kadang-kadang sudah apa tergerus dengan yang demikian itu, ya. Yang kedua wasilul arhama, yaitu silaturahim, ya, nyambung persaudaraan. Sering saya sampaikan, mari ya. Kita kalau ada apa teman yang kita lama tidak jumpa, kita datangi, seneng Pak ya. Terima kasih. Sampean Pak duwe kanca 30 wae, ibu-ibu ngapunten, duwe kanca 30, setiap hari sampean ke sana satu-satu, tapi kesananya itu jam 12 siang. Wes gak ada masak awan Pak ya. Kono mangan do konco dino iki tanggal 1, tanggal 2 konco iki, tanggal 3 konco iki, sampai 30 sak wulan gak usah masak, cukup nang konco tok lho ya. Mari ngono dititeni mau jenenge kanca-kanca ngomong
tibai fulan iku ini njaluk mangan tok. Menene tanggal sakmene ade pas telepon nang aku tak tinggal dolen ae. Ya. Nah ini apa silaturahim. Yang ketiga wa'at'imut ta'ama, memberi makan kepada orang lain. Ya, utamanya saat kalau kita ada orang puasa. Memberi makan kepada orang lain itu sangat, terutama yang lapar-lapar, Pak. Ya, ojo sampai ngekei mangan nang sing sewoge. Ya, nek ana wong sugih tok disiapkan makan. Makanya ada hadis al-ajalatu min amali syaiton itu apa? Tergesa-gesa itu setengah saking perbuatan syaitan kecuali 5. Di antaranya adalah memberi makan kepada tamu, nyugui tamu, ya, terutama tamu yang nginep di rumah, ya, itu cepat-cepat, ya, dikasih makan, dikasih suguhan, ya, jangan sampai seperti orang dulu. Orang dulu itu ono tamu, sweet, langsung ke belakang dadek geni, Pak. Enggak cetek ini, dadek geni. Wes ngono ngomong wis suwe, ndak geni kan suwe. Nah, gawe teh. Setelah itu 10 menit, 15 menit ditokno teh. Omongane wis entek, sik panas, wis gak iso diombe. Kula badhe wangsul. Niki lho, nggih sik panas ya, wis boleh ae. Ya, nek saiki banyak apa air mineral dan seterusnya. Pokoknya upayakan nek ana tamu itu kita apa hormati dengan cepat. Caranya bagaimana? Gampang. Nduk nggone ruang tamu, nduk mejaku sampean siapno minuman, sampean siapno apa, gampang wis gak ada nyiapno jan dadine. Monggo-monggo tinggal monggo tok wae. Wong kadang-kadang ngono wae wis ana air minerale, ana permen, ana roti, ngono ku gaji sumanggakno sampe mulih. Ya. Jadi sampai mulai oh apa aku sing ngelak gaji sumanggakno ape ngombe dhewe ya gak enak ya. Jadi ini memberi makan kepada orang lain. Yang keempat wasollu bil laili wan nasu niyamun. Salat malam hari ketika manusia padha turu, angel iki, Pak. Ya. Jadi minimal upayakan salat itu 2 rakaat. Ya, walau rakaatain, sholatul lail walau rakaatain, sholat malam meskipun hanya 2 rakaat. Ustadz, saya sholatnya itu enggak di rumah, di masjid, berangkat langsung sholat di masjid, monggo, enggak apa-apa. Ya, pas doa mepet waktune sholat di masjid juga tidak apa-apa. Yang penting jangan sampai tidak melakukan sholat malam. Walau rakaatain, hanya 2 rakaat. 2 rakaat itu 2 menit, Pak. Macane apa? Kulhu ambek inna'a, ya, atau inna'a sama kulhu itu wenteng, ya. Nah, Fatihah 2 nafas, cepat malan itu, Pak. Ya, iso-iso 1 menit setengah maren nanti, ya. Tahiyate sampai Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi. Apa boleh? Boleh kalau sholat sunnah. Ya, jadi di beberapa kitab itu disampaikan begitu. Termasuk kalau kita sholat taraweh itu tahiyatnya itu sampai Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad terus salam. Itu enggak apa-apa, cukup. Ya, pernah kita bikinkan tutorial sholat taraweh yang ideal, ya, karena orang itu kelamaan juga nggak mau, kecepatan ya nggak pantas, apalagi kalau sampai nggak sah, ya. Jadi tetap ideal. Nah, kalau sudah bisa melaksanakan hal-hal yang semacam ini, masuk surga dengan selamat. Yang penting selamatnya itu, Pak. Nek jare wong Jawa, gak apa-apa gak selamat, sing penting iso mlebu swarga. Repot iki nanti. Ngapunten. Nduk neraka itu, Pak, ya. Aja maneh sak wulan, sak jam ngono wae apa soalnya gak betah. Kalau kita lihat di hadis
siksa yang paling rendah, ya sekali lagi siksa yang paling rendah di neraka itu nanti kita dikasih sandalnya dari api, itu kita pakai, otak kita langsung mendidih, cair kayak timah gitu Pak, saking panase, ya ngono wae wong kaincak tegesan wae mancal-mancal ya kaidek pines ngono wae ya jenggong ya. Oleh karena itu upayakan mudah-mudahan kita bisa masuk surga dengan selamat ya. Jadi ini resep dari Rasulullah. Pertama, sebarkan salam. Kedua, sambung silaturahim, memberi makan kepada orang lain, sholat malam ketika orang lain tidur ya. Mudah-mudahan sedikit ini dibarengi hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan segala hajat kita dikabulkan Allah, segala kesulitan kita dibantu oleh Allah. Mudah-mudahan anak-anak kita menjadi anak soleh soleha, taat kepada Allah, patuh dan nurut kepada kedua orang tua. Ya Allah kasih keturunan, mudah-mudahan keturunan yang soleh soleha. Allah kasih jodoh, mudah-mudahan memberikan jodoh yang soleh soleha. Mudah-mudahan di antara kita, keluarga kita, handetolan kita, tetangga-tetangga kita yang saat ini sedang sakit baik di rumah sakit maupun di kediaman, mudah-mudahan Allah cepat mengangkat penyakitnya, menyembuhkan penyakitnya, dan mudah-mudahan Allah memberikan kesabaran kepada yang sakit, dan dengan kesabaran ini mudah-mudahan Allah mengangkat seluruh dosa-dosanya, dan mudah-mudahan Allah mengampuni dosa-dosanya yang mendolimi kita. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illa alladziina amanu wa 'amilus sholihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.